Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar bersama. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar aktivitas akhlak tentang akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela, yaitu tentang larangan durhaka terhadap kedua orang tua. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, durhaka artinya tidak taat pada perintah yang benar. Durhaka artinya tidak taat pada perintah yang benar. Sedangkan durhaka kepada orang tua itu berarti tidak taat pada perintahnya, ya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, dan tidak menjalankan atau mematuhi nasihat-nasihat yang diberikan kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada orang tuanya itu kelak ia akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat, siksaan yang sangat pedih. Ya, mereka atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yang di sini dimaksud adalah Dia Allah, ya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, yaitu ayah dan ibu, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, jadi di dalam surat Al-Isra ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita itu berani kepada orang tua kita ataupun kita berani membentak kepada kedua orang tua kita. Ya, di sini disebutkan kita tidak boleh berkata ya, bilang saja tidak boleh, apalagi kok sampai kita membentak kedua orang tua kita. Ya, hendaknya setiap kali kita selesai sholat, kita doakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita diberi atau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka menyayangi kita selagi kita masih kecil. Dampak durhaka kepada orang tua. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, maka kita akan merasakan yang pertama adalah jalan rezeki kita terhambat, ya. Rezeki yang Allah berikan akan terhambat. Karena apa? Karena seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua,
amal ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Jadi seseorang yang durhaka kepada orang tua, kepada ayah bundanya, maka amal ibadahnya dianggap sia-sia, tidak berguna. Dampak yang ketiga, kalau kita durhaka kepada orang tua, yaitu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak tidak ada yang berani dengan ayah dan bunda. Sebaiknya anak-anak harus selalu sayang dan hormat kepada ayah dan bunda. Ya. Dampak yang keempat adalah kehidupannya menjadi suram, ya. Jadi anak yang berani kepada kedua orang tua itu keluarganya atau kehidupannya menjadi tidak bahagia, menjadi suram. Dampak yang kelima adalah doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam, setiap habis sholat, ya, senantiasa berdoa. Tetapi karena kita durhaka kepada kedua orang tua, maka doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah hidupnya tidak akan berkah. Ya, hidup kita, kalau kita berani dengan ayah dan bunda, hidup kita tidak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anakku, selagi ayah bunda kita masih hidup, maka setidaknya kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita, ya. Biar orang tua kita bahagia bagaimana? Oh, tentunya kalau masih anak-anak harus dengan rajin belajar menurut perintah orang tua, ya, menyayanginya. Nah, ini insya Allah kalau anak-anak sudah melakukan hal yang demikian, itu akan membuat ayah dan ibu kalian bangga terhadap antum semuanya. Oke anak-anakku, yang ketujuh adalah akan didurhakai, ya, akan didurhakai oleh anaknya nanti. Jadi kalau kita itu berani kepada kedua orang tua kita, maka kelak kalau kita sudah berumah tangga, kita akan menerima perlakuan yang sama, ya, seperti yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka kelak anak-anak kita juga akan durhaka, akan berani kepada kita. Nah, anak-anakku yang Ustazah sayangi, ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Sebentar lagi kalian akan menghadapi UAS, ya. Ustazah berharap semoga yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.